Pembacaan firman Tuhan kita. Firman Tuhan sekali lagi berkata bahwa tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Being excited about something is not enough. You must also know what you are doing. Don't rush into something or you might do it wrong. Nah, dikatakan menjadi bersemangat tentang sesuatu itu nggak cukup. Kau harus tahu apa yang kau lakukan. Jangan terburu-buru untuk melakukan sesuatu atau kau akan salah langkah. Saudara yang kekasih, pertanyaannya adalah apakah kerajinan itu tidak baik? Ya, apakah kerajinan itu tidak cukup? Tentunya ya, kerajinan itu pada titik tertentu itu sangat penting. Karena untuk dapat berhasil, ya, maka rajin adalah salah satu karakter yang sangat penting. Ya, orang rajin itu biasanya akan sukses. Orang rajin biasanya akan berhasil dalam kehidupannya. Orang rajin adalah orang yang melakukan pekerjaannya dengan sekuat tenaga dan sungguh-sungguh. Ya, kita pasti senang kalau melihat anak kita rajin. Ya, kalau seorang pemimpin akan senang kalau melihat orang-orang yang dipimpinnya rajin. Ya, karena memang kecenderungannya itu pasti akan berhasil. Ya, pasti kalau orang di dalam sebuah perusahaan, ya salah satu yang terpenting yang dia cari itu adalah orang yang rajin. Ya, orang yang rajin itu seperti pengkhotbah katakan, pengkhotbah 9 ayat 10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Ya, jadi segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ya, kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan sekuat tenagamu apapun yang dipercayakan kepada kita. Nah, salah satu yang terpenting adalah kerjakan dengan rajin, kerjakan ya, orang rajin itu ya akan memegang kekuasaan. Satu kali kelak orang rajin itu akan memegang kekuasaan. Kita tahu bagaimana Yusuf adalah seorang yang rajin, seorang yang dapat dipercaya. Nah, biasanya juga orang yang rajin itu adalah orang yang dapat dipercaya, Saudara. Ya. Jadi orang rajin itu adalah orang yang memang sungguh-sungguh terlarut di dalam apa yang dia kerjakan. Ya, dia menikmati apa yang dia kerjakan. Ya, dia bekerja, ya, membayar harganya karena bagi orang rajin itu, ya, ketika dia menyelesaikan pekerjaannya, ada kepuasan tersendiri bagi orang rajin. Ya, jadi kalau kita lihat orang rajin, kita pasti senang melihat bagaimana dia melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, jadi orang rajin satu kali kelak pasti akan memegang kekuasaan. Nah, tetapi dikatakan tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi orang rajin itu juga adalah orang yang tidak menunda-nunda pekerjaan yang harus dia kerjakan. Ya, orang rajin akan semakin cekatan, akan semakin cekatan. Ya. Nah, kitab Amsal juga berkata bahwa ya orang yang rajin itu ya akan memperoleh harta yang berharga. Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Ya, jadi kita tahu bahwa lawan daripada rajin itu adalah malas. Jadi orang malas katanya tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Nah, lalu apalagi Alkitab katakan tentang kerajinan. Amsal 13 ayat 4 dikatakan hati si pemalas penuh keinginan. Nah, penuh keinginan, punya banyak angan-angan, punya banyak rancangan-rancangan, ya, tapi tidak pernah dilaksanakan. Makanya sia-sia, ya.
Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang rajin mungkin dia punya satu atau dua hal yang dia tahu harus dia kerjakan, maka dia akan kerjakan. Dia akan terjun, dia akan lakukan, dia akan sungguh-sungguh. Dia tidak akan berhenti sampai dia bisa melihat hasilnya. Ya, orang rajin belum tentu juga senantiasa selalu berhasil. Ya, nah nanti kita akan lihat. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, rajin itu penting. Dan rajin itu orang yang rajin itu akan berhasil. Ini bukan hanya untuk orang percaya saja, Bapak Ibu. Tetapi ini untuk umum, untuk semua orang. Ini prinsip yang universal. Prinsip di mana setiap orang yang mengerjakannya, yang melakukannya, dan mengikutinya, pasti akan berhasil dalam hidupnya. Nah, ya, kita melihat bagaimana contoh orang yang berhasil karena kerajinannya. Di dalam kitab 1 Raja-Raja 11 ayat 28, ya. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Daud juga adalah seorang yang rajin, seorang yang cekatan. Salomo adalah orang yang berhikmat, juga seorang yang rajin. Ya, kita tahu setelah Salomo itu kerajaan Israel itu terpecah dua, terbagi dua. Ya, satu itu adalah dipegang oleh Rehobeam. Nah, kenapa akhirnya kerajaan Israel itu terbagi dua? Karena Salomo pada akhir-akhir hidupnya, dia itu tidak menyembah Allah. Oleh karena istri-istrinya dan gundik-gundiknya, itu hatinya mulai dicondongkan kepada berhala-berhala. Dia menyembah Dewi Sidon. Sidon itu ada di Libanon. Jadi, saudara, akhirnya Salomo, ya orang yang paling berhikmat itu, akhirnya pada akhir hidupnya, ya disayangkan sekali, saudara, bahwa dia akhirnya menyembah berhala. Dan Nabi Tuhan berkata bahwa kerajaan itu akan dirobek dua. Nah, satu kepada uh, uh, Yerobeam, ya, satu kepada Herobeam, ya. Nah, jadi saudaraku, siapa ini Yerobeam ini? Yerobeam ini di dalam kitab 1 Raja-Raja 11 ayat 28 dikatakan, Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Nah, lihat. Jadi orang rajin ditempatkan yang menjadi pimpinan ya untuk semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Nah, saudara, ketika ya kerajaan Israel terpecah, satu dipegang oleh anak daripada Salomo dan satu lagi kepada siapa? Kepada Yerobeam, seorang yang tangkas, seorang yang rajin, ya. Nah, jadi saudara, betapa penting kerajinan. Nah, namun seperti ayat Alkitab tadi berkata, ya, menjadi rajin pada titik tertentu itu sudah nggak banyak memberikan dampak, sudah tidak tidak banyak gunanya. Pengkhotbah 10 ayat 10 dikatakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Dikatakan jika besi menjadi tumpul. Nah, kita bayangkan saudara, orang ya menebang pohon, ya, dia tebang, dia tebang, dia tebang, dia ayunkan kapaknya ke pohon tersebut, dia ayunkan. Selama kapaknya masih tajam, ya, kerajinannya itu sangat berguna. Ya, tidak menunda-nunda itu sangat berguna. Tetapi ketika kapaknya sudah tumpul, maka kerajinan yang ada pada dia itu tadi, kitab Amsal tadi berkata itu udah nggak banyak gunanya katanya. Ya, jadi kalau ya kapaknya sudah tumpul, maka kerajinan pun tidak baik. Kerajinan pun tidak banyak gunanya. Nah, apa yang harus dilakukan
ketika kapak itu tumpul. Nah, orang ini harus mengasah kapak tersebut, ya, supaya kerajinannya itu banyak gunanya, ya. Banyak orang bilang bukan hanya kerja rajin, tetapi kerja pintar, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pengetahuan. Kerja pintar itu artinya bahwa orang tersebut harus seperti kitab Amsal dalam versi bahasa Inggris tadi dikatakan, you must also know what you are doing. Jadi kau harus tahu apa yang kau kerjakan, ya. Kau harus menguasai apa sebenarnya yang sedang kau kerjakan, ya. Jangan saudaraku, kita cukup rajin mengerjakannya, kita sudah habis tenaga, tapi ternyata kita sudah membuang begitu banyak energi, kita sudah menginvestasikan begitu banyak dana, kita sudah melakukan sesuatu di dalam aktivitas tugas kita, bisnis kita, atau apapun, ternyata karena kita kurang pengetahuan dengan apa yang kita lakukan, kita bisa mengalami kerugian. Saudara bisa bangun pagi-pagi, saudara bisa rajin di dalam mengerjakan, tapi saudara sebenarnya nggak paham dengan apa yang saudara kerjakan. Nah, itu namanya sia-sia, Bapak Ibu, saudara yang kekasih. Jadi kita harus menguasai, ya. Kita mungkin perlu waktu berdiam diri, mengetahui apa yang harus saya kerjakan. Itu yang disebut dengan mengasah kapaknya, ya. Jadi kalau kita mengetahuinya, kita terhindar dari membuang banyak energi, ya, terhindar dari apa? Membuang banyak, menginvestasikan begitu banyak dana. Kenapa? Karena ketidaktahuan kita, ya, karena kebodohan kita. Jadi itu sebabnya kitab Amsal katakan, terimalah didikan lebih daripada perak, pengetahuan daripada emas pilihan. Jadi saudara kita harus belajar, ya, apa namanya, menambah pengetahuan kita, ya. Ingatlah pengetahuan itu dia sifatnya semakin meluas. Apa saja sebenarnya kita bisa ketahui, ya. Nah, jadi saudaraku, di sini seorang perlu belajar. Ya, dari manakah kita mendapat pengetahuan? Kita bisa belajar dari orang lain. Orang yang mungkin punya usaha tertentu yang sama dengan yang kita mau kerjakan. Kita tanya, kita minta nasihat, kita minta masukan. Kita tahu apa tantangannya, apa persoalannya. Nah, itu artinya kita menambah pengetahuan kita. Dari mana kita mendapat pengetahuan? Kita belajar, kita membaca, ya. Kecenderungan saya kebanyakan adalah otodidak. Saya membaca buku, saya belajar, ya. Untuk apa? Untuk semakin apa namanya? Semakin mudah untuk mengerjakan apa yang saya kerjakan, ya. Karena ketika saya belajar, saya jadi tahu apa yang dulu saya tidak tahu. Ya, itu akan mempermudah kehidupan, ya. Atau mungkin mendengar kisah-kisah orang-orang baik kesuksesan maupun kegagalannya yang mengambil seminar dan lain sebagainya. Jadi saudaraku, mari coba cek dalam kehidupan kita. Apakah yang kita kerjakan hanya sekedar sebuah rutinitas? Tidak lagi kita menghasilkan sesuatu? Ya, hanya mengerjakan sesuatu dengan rajin tidak cukup. Pada titik tertentu ketika kapak kita sudah menjadi tumpul, itu artinya waktunya kita apa? Waktunya kita untuk mengasah kapak kita. Artinya menambah pengetahuan kita. Nah, lalu dikatakan di dalam Alkitab ini, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, ini juga saudara perlu benar-benar kita belajar. Ya, apa itu orang yang tergesa-gesa? Orang yang tergesa-gesa adalah orang yang tanpa pikir panjang membuat sebuah keputusan. Ya, ini bisa saja terjadi dalam hidup semua orang, saudara dan saya. Ya. Nah, kenapa kita tergesa-gesa? Biasanya dalam membuat sebuah keputusan, ya, kita tidak lagi realistik, kita tidak lagi logis karena emosi kita sudah sangat menguasai kita. Ingat Bapak Ibu, ketika emosi kita sudah menguasai kita, maka kita cenderung akan membodohi diri sendiri. Ya, itu faktanya. Jadi setiap orang yang sudah sangat dikuasai oleh emosinya,
oleh adrenalinnya, maka kecenderungan orang tersebut akan membodohi dirinya sendiri. Ya, kita bisa dikuasai oleh keuntungan-keuntungan yang kita pikirkan, kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan, sehingga tanpa berpikir panjang, kita langsung membuat keputusan. Itulah sebabnya kita bijak sekali kalau kita mau mendengarkan nasihat, kalau kita mau mendengarkan pertimbangan dari pihak lain, kalau kita mau duduk bertimbang. Nah, paling penting lagi kalau kita mau berdoa sungguh-sungguh, sehingga kita akan terhindar dari begitu banyak hal yang merugikan diri kita sendiri. Ya, jadi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita untuk belajar untuk tidak tergesa-gesa. Mari kita belajar untuk menerima masukan-masukan, nasihat. Datanglah kepada orang yang mengasihi saudara. Mintalah masukan, mintalah nasihat dari dia. Mungkin 2-3 orang. Saudara minta nasihat dari dia. Firman Tuhan berkata, jalan orang lurus, jalan orang bodoh, lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Ya, biasanya begitu. Kita tidak akan melakukan apa yang kita tidak anggap benar. Tetapi itu adalah sebuah kebodohan kalau kita tidak mendengarkan nasihat. Ya, Amsal 15 ayat 22 dikatakan, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Mari kita belajar, Bapak Ibu, ya, untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Mari kita belajar untuk mendengarkan masukan-masukan. Kita bisa paparkan kerinduan-kerinduan kita. Kita bisa paparkan keinginan-keinginan kita. Nah, mintalah, jangan gini. Kita minta nasihat kepada orang yang tahu kita pasti berkata iya. Jangan. Mintalah bahkan orang yang kontra dengan kita. Supaya apa? Supaya kita ada pertimbangan. Ya, nanti setelah kita kumpulkan pertimbangan-pertimbangan itu, kita bisa buat keputusan. Tapi paling tidak kita sudah dapat gambaran. Ya, ya, hal yang baik tidak selalu datang daripada orang yang sepakat dengan kita. Ya, kita perlu mendengar juga pandangan dari dia apa. Ya, lalu kita bisa bertanya, kalau menurut kamu seperti apa? Nah, itu penting sekali Bapak Ibu. Jadi kita akan terhindar dari banyak hal-hal yang akhirnya menjerat kehidupan kita. Jadi marilah kita untuk belajar untuk tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, dan ya tidak lekas-lekas membuat keputusan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena firman-Mu pagi ini memuridkan kami, mengajari kami bahwa betapa pentingnya kerajinan. Namun pada satu titik, kami harus menambah pengetahuan untuk apa yang kami lakukan, supaya kerajinan kami tidak sia-sia, supaya kerajinan kami tidak membuang energi, supaya kerajinan kami tidak membuang tenaga, tidak membuang banyak uang, tapi kami belajar untuk menambah pengetahuan kami. Bapa, kami berdoa supaya kami orang yang terus mau bertumbuh di dalam pengetahuan yang di mana kami mengerjakan tugas-tugas kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa supaya kami tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak lekas-lekas membuat keputusan, tidak tergesa-gesa, tidak lekas untuk marah. Biarlah kami menjadi seorang yang sabar, seorang yang mau menerima nasihat, seorang yang berpikir panjang, seorang yang bertimbang dengan apa yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Bapa, sehingga dengan demikian hidup kami boleh berhasil. Terima kasih untuk firman-Mu, kebenaran-Mu yang sudah mengingatkan kami, yang sudah menasihati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.